Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Soal pertama, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa dilihat di tabel tersebut, yaitu ada beberapa kolom. Kolom yang pertama ada kolom komoditi, kolom kedua dan ketiga ada harga kuantitas dari tahun 2019, kolom keempat dan kelima adalah harga kuantitas dari tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas, hitung indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 dengan model indeks last payres atau IL, indeks pasce atau IP, indeks Dробis atau ID, indeks Fiber atau IF, dan indeks Marshall at Geword atau IE. A. Indeks last payres. Di sini teman-teman bisa melihat tabelnya, yaitu ada kolom komoditi, kolom HO, kolom HT, kolom KO, kolom HO dikali KO, kolom HT dikali KO. Di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa angka. Angka ini dapat dari HO 300, itu adalah harga dari tahun 2019. HT nilainya 325, yaitu harga dari tahun 2020. KO 45 yaitu kuantitas dari tahun 2019. HO dikali KO. HO-nya 300, KO-nya 45. Jadi hasilnya 13.500. HT dikali KO. HT 325 yaitu nilai dari tahun 2020 dikali KO kuantitas tahun 2019. Jadi 325 dikali 45 nilainya 14.625. Ke bawahnya juga seperti itu. Lalu dijumlahkan HO dikali KO-nya. 13.500 ditambah 15.400 ditambah 18.750 ditambah 22.400 ditambah 27.000, maka hasilnya 97.050. HT dikali KO nilainya ada 14.625 ditambah 16.500 ditambah 20.000 ditambah 23.800 ditambah 28.500, maka hasilnya 103.425. Dimasukkan ke rumus IL sama dengan sigma HT dikali KO per sigma HO dikali KO dikali 100. HT dikali KO tadi hasilnya 103.425 per 97.050 dikali 100. IL-nya sama dengan 106,56877898 atau IL-nya sama dengan 106,56. Jadi, nilai indeks last payres 106,56 ini menunjukkan bahwa harga barang pangan meningkat 6,56%. Dalam kurung 106,56 dikurang 100%. B. Indeks pasce atau IP. Di sini teman-teman bisa melihat tabelnya. Ada kolom komoditi, kolom HO, kolom HT, kolom KT, kolom HO dikali KT, kolom HT dikali KT. Di sini sama kolomnya itu ada HO dikali KT. Angkanya itu dapat dari HO itu harga dari tahun 2019 itu nilainya 300,
KT-nya 50. KT itu kuantitas dari tahun 2020. Maka 300 dikali 50 nilainya 15.000. HT dikali KT. HT harga tahun 2020 nilainya 325. KT-nya 50. 325 dikali 50 maka hasilnya 16.250. Ke bawahnya juga sama, tinggal HO dikali KT, HT dikali KT. Maka jumlah dari HO dikali KT 15.000 ditambah 18.200 ditambah 24.750 ditambah 24.000 ditambah 24.750, maka hasilnya 106.700. Kolom HT dikali KT 16.250 ditambah 19.500 ditambah 26.400 ditambah 25.500 ditambah 26 125, maka jumlahnya 113.775. Kita masukkan ke rumus. IP sama dengan sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KT dikali 100. Nilai dari HT dikali KT-nya adalah 113.775 per nilai HO dikali KT-nya 106.700 dikali 100. IP sama dengan 106,63074039 atau IP sama dengan 106,63. Jadi, nilai indeks pas C 106,63. Ini menunjukkan bahwa harga barang pangan meningkat 6,63%. Dalam kurung 106,63 dikurang 100%. C. Indeks Drobis atau ID. ID sama dengan IL ditambah IP per 2. ID sama dengan 106,56 ditambah 106,63 per 2. ID sama dengan 106,595. Jadi nilai indeks Drobis 106,595 ini menunjukkan bahwa harga barang pangan meningkat 6,595% dalam kurung 106,595 dikurang 100%. D. Indeks Fisher. IF sama dengan akar IL dikali IP. IF sama dengan 106,56 dikali 106,63. IF sama dengan akar 11 362,498. IF sama dengan 106,594. Jadi, nilai indeks Fisher 106,594 ini menunjukkan bahwa harga barang pangan meningkat 6,594% dalam kurung 106,594 dikurang 100%. E. Indeks Marshall at Keyword. Di sini teman-teman bisa melihat tabelnya. Itu ada kolom komoditi, kolom HO, kolom KO, kolom HT, kolom KT, kolom KO ditambah KT, kolom HO kali dalam kurung KO ditambah KT, kolom HT dikali dalam kurung KO ditambah KT. KO ditambah KT. Kuantitas tahun 2019 ditambah kuantitas tahun 2020. Kuantitas tahun 2019 nilainya 45, KT kuantitas tahun 2020 nilainya 50. Jadi 45 ditambah 50 maka hasilnya 95. Dan kolom HO dikali dalam kurung KO ditambah KT. HO adalah harga tahun 2019 berarti nilainya 300 dikali 95 maka hasilnya 28.500. Kolom HT dikali dalam kurung KO ditambah KT. HT itu adalah harga tahun 2020. Itu nilainya 325 dikali 95 maka hasilnya 30.875.
kolom KO ditambah KT semuanya dijumlahkan, yaitu dari 95 ditambah 96 ditambah 116 ditambah 116 ditambah 119, maka jumlahnya itu 538. Sedangkan kolom HO dikali dalam kurung KO ditambah KT dari 28.500, 33.600, 43.500, 46.400, 51.750 dijumlahkan dan nilainya itu 203.750. Kolom HT dikali dalam kurung KO ditambah KT dari 30.875 ditambah 36.000 ditambah 46.400 ditambah 49.300 ditambah 54.625, maka jumlahnya 2.700. IME sama dengan sigma HT dalam kurung KO ditambah KT per sigma HO dikali dalam kurung KO ditambah KT dikali 100. IME sama dengan 200 per 203.750 dikali 100. IME sama dengan 106,60 12 2699 atau IME sama dengan 106,60. Jadi, nilai indeks Marshall at Keyword 106,60 ini menunjukkan bahwa harga barang pangan meningkat 6,6%. Dalam kurung 106,60 dikurang 100%. Soal kedua. Diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai 2020. Di sini teman-teman bisa lihat ada tabel dengan kolom nomor, kolom tahun atau X, kolom jumlah tamu dalam kurung Y. Dari data tersebut, buatlah ramalan penjualan tahun 2025 dengan menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat kecil. A. Metode semi rata-rata. Di sini teman-teman bisa melihat tabelnya. Di sini terdapat kolom tahun, jumlah tamu, rata-rata, X 2016, X 2019. Di sini ada 6. Kita bagi 2. Dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yaitu termasuk K1. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 itu masuk ke K2. Rata-ratanya kita ambil dari jumlah 465 ditambah 445 ditambah 470 dibagi 3, maka hasilnya 460. Rata-rata dari K2 nya kita ambil dari 386 ditambah 395 ditambah 350, maka hasilnya 377 karena dibagi 3. X 2016 kita mulai dari 0, yaitu nilai tengah dari tahun 2016. 0 ke atas menjadi min, berarti min 1, ke bawah positif 1, 2, 3, 4, sampai 5. Dan X 2019 kita mulai dari angka 0, yaitu rata-rata dari 2019 ke atas menjadi min atau negatif, min 1, min 2, min 3, min 4. Ke bawah menjadi positif 0, 1, 2. B sama dengan 377 dikurang 460 per 2019 dikurang 2016. B sama dengan min 83 per 3 sama dengan min 27,67. Y 2016 sama dengan 460 ditambah min 27,67 X. Y 2025 sama dengan 460 ditambah min 27,67 dalam kurung dikali 5. Y 2025 sama dengan 460 ditambah
2161,65. Y 2 tahun 2025 sama dengan 2621,65. Y tahun 2019 sama dengan 377 ditambah min 27,67 X. Y 2025 sama dengan 377 ditambah min 27,67 dikali 2. Y tahun 2025 sama dengan 377 ditambah 698,66. Y 2025 sama dengan 1075,66. B. Metode kuadrat kecil. Di sini teman-teman bisa melihat tabelnya, yaitu ada kolom tahun, kolom Y, kolom X dikali Y, kolom X pangkat 2. Di sini kita bisa memulai dengan X. Kolom X-nya itu berisikan min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Kita jumlahkan kolom Y dari 465 ditambah 445 ditambah 470 ditambah 386 ditambah 395 ditambah 350, maka totalnya 2511. Kolom X dikali Y itu didapat dari kolom X min 3 dikali 465, maka hasilnya negatif 1395. Ke bawahnya sama seperti itu caranya, lalu dijumlahkan. Maka kita mendapatkan hasilnya yaitu minus 529 X pangkat 2. Kita di sini dapat ada angka 941, 149. Itu kita dapat dari min 3 dikali min 3, maka hasilnya 9, dan seterusnya seperti itu. Lalu kita jumlahkan, dan hasilnya itu ada 28. Lanjut, kita ke A sama dengan 2511 per 6 sama dengan 418,5. B sama dengan minus 529 per 28, maka hasilnya minus 18, 89, 28, 57, 14, 29, atau B sama dengan 18,89. Y sama dengan A ditambah B X. Y tahun 2025 sama dengan 418,5 ditambah 18,89 kali 6. Y tahun 2025 sama dengan 2624,34. Soal ketiga, diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai 2020. Di sini teman-teman bisa melihat tabelnya. Lalu hitunglah peramalan volume penjualan pada tahun 2025 menggunakan kuadratis. Apakah tepat jika peramalan menggunakan metode ini? Metode kuadratis. Di sini teman-teman bisa melihat tabelnya, yaitu ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu ada kolom tahun, kolom Y, kolom X dikali Y, kolom X pangkat 2, kolom X pangkat 2 dikali Y, X pangkat 4. Di sini teman-teman bisa melihat hasil dari minus 900 itu kita dapat dari kolom X dikali Y, min 3 dikali 300, maka hasilnya min 900. Begitu juga seterusnya ya ke bawah. Lalu kita jumlahkan. Semua totalnya ada 265. Lalu kolom Y jangan lupa kita juga tambahkan ya. Totalnya itu ada 2255. Lalu kolom X pangkat 2. Ini sama dengan yang tadi, jumlahnya itu 28. Lalu kita ke kolom selanjutnya, kolom X pangkat 2 dikali Y. 2700 kita mendapatkan dari kolom 9 dikali dengan 300. 9 kali 300 sama dengan 2700. Ke bawahnya juga sama caranya seperti itu. Lalu kita totalin, nilainya yaitu 9155.
Lanjut ke kolom X pangkat 4. Nah, di sini ada angka 81, 16, 10, 1, 16, 81. Kita dapatkan dari kolom 9 atau X pangkat 2. 9 dikali 9 sama dengan 81. Berikut ke bawahnya juga seperti itu, caranya dikalikan dengan kolom X pangkat 2. Lalu jumlahkan, totalnya itu 196. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dikali Y sigma dikali X min pangkat 2 per N sigma X pangkat 4 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 dalam kurung pangkat 2. A sama dengan 2225 dikali 196 minus 9195 dalam kurung dikali 28 per 7 dikali 196 minus 28 pangkat 2. A sama dengan 1805 di 640 per 588 sama dengan 315,714. B sama dengan sigma X dikali Y per sigma X pangkat 2 sama dengan 265 per 28 sama dengan 9,46429. C sama dengan N sigma X pangkat 2 dikali Y minus sigma X pangkat 2 sigma Y per N sigma X pangkat 4 minus sigma X pangkat 2 dalam kurung pangkat 2. C sama dengan 7 dikali 9155 dikurang 28 dikali 2255 per 7 dalam kurung 196 minus dalam kurung 28 pangkat 2. C sama dengan 945 per 588 sama dengan 1,60714. Y tahun 2025 sama dengan A ditambah BX ditambah C X pangkat 2. Y tahun 2025 sama dengan 315,714 ditambah 9,46429 dikali 8 ditambah 1,60714 dikali 8 pangkat 2. Y tahun 2025 sama dengan 454,286. Metode peramalan menggunakan metode kuadratis adalah metode yang tepat. Soal keempat, suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang akan drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari sejumlah besar mahasiswa tersebut. Kurang dari 8 yang akan di drop out. Diketahui P sama dengan 10% sama dengan 0,1, N sama dengan 20%. Ditanya, P, R kurang dari 8. Dijawab, P sama dengan R kurang dari 8 sama dengan P, R kurang dari 7 sama dengan 0,9996. Jadi, probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari sejumlah mahasiswa tersebut kurang dari 8 yang akan di drop out adalah 0,9996. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.